Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ahmad Dausyah Imami, selaku dosen pengampu mata kuliah pencemaran udara kelas B. Kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu dispersi pencemaran udara menggunakan pemodelan Gauss. Berikut adalah anggota kelompok kami, bisa dilihat pada slide berikut ini. Berikut merupakan peta lokasi dari dispersi yang berada di Bandara Gorontalo. Dan berikut merupakan peta reseptor yang merupakan bagian dari arah angin yang berada di Bandara Gorontalo. Selanjutnya terdapat gambar hasil dari WinROS. Next. Hasil dari WinROS yaitu arah angin berasal dari barat, selatan, dan utara dengan kecepatan 3-6 meter per second. Lalu hembusan angin tidak terlalu kencang dari arah barat, utara, dan selatan bisa dilihat pada hasil percobaan pada sebelumnya. Selanjutnya ada metode. Adapun metode yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu metode Gauss-Plum dengan beberapa persamaan. Yang pertama itu ada metode Holland, kemudian ada mencari ketinggian efektif, selanjutnya ada kecepatan angin, yang terakhir itu ada metode Gauss-Plum. Next. Adapun keterangan dari seluruh metode itu yaitu ada Vs itu untuk kecepatan angin, D diameter, delta H itu untuk ketinggian Plum, H itu ketinggian stuck, C itu konsentrasi, Q beban emisi, US ada kecepatan angin, QH beban emisi. Untuk U1 dan U2 itu ada kecepatan angin pada ketinggian 1 dan 2, kemudian ada Z1 dan Z2 itu untuk ketinggian 1 dan 2. Kemudian ada delta Y itu merupakan parameter dispersi arah vertikal dan delta Z itu parameter dispersi arah vertikal. Next. Selanjutnya berikut merupakan hasil perhitungan yang kami dapatkan. Adapun data yang kami gunakan yaitu kami menggunakan data pada sumber C dengan tinggi yang diketahui yaitu 75 meter, diameternya 1 meter, kemudian temperatur eksisnya 140 derajat Celcius, kecepatan exitnya itu ada 2 meter per second, kemudian ada konsentrasi exit 600 mg per meter pangkat 3. Untuk hasil perhitungannya itu di sini mencari nilai Q, beban emisi, dan baku mutu emisi. Untuk sumber A itu nilai Q yang didapatkan yaitu sebesar 1,6956, untuk sumber B itu 0,8792, dan untuk sumber C itu ada 1,57. Kemudian ada beban emisi. Beban emisi itu untuk nilai sumber A-nya itu 5,188536, untuk sumber B itu 2,37384, sumber C itu 3,312. Untuk baku emisi yang didapatkan itu pada sumber A itu 200, sumber B 800, dan sumber C 600. Untuk sumber yang kami dapatkan yaitu dari hasil perhitungan. Kemudian untuk data yang digunakan selanjutnya pada ketinggian Plum itu 0,5 serta 0,007 dan 1,5. Untuk ketinggian
Untuk ketinggian start itu dapat 75,5 dan juga data yang digunakan terdapat kecepatan angin dan juga terdapat data pendukung. Nah, baik untuk hasil pengerjaan berdasarkan data yang diperoleh dari tugas dispersi Gauss yang diberikan, konsentrasi background NO2 dari sumber-sumber lain ialah 25 mikrogram meter kubik dan juga asumsi suhu udara rata-rata 25 derajat Celcius. Pada PBL di bawah 800 meter, maka dihitung konsentrasi NO2 di permukaan tanah pada stabilitas A dan F pada wilayah seluas 4x4 km kubik berdasarkan rentang kecepatan angin yang telah didapat. Nah, untuk hasil pengerjaan, untuk nilai konstanta A, B, C, D, dan F, dan juga nilai N sesuai stabilitas itu diambil dari Ward dan Warner pada tahun 1998. Untuk hasil pengerjaan yaitu sumber analisis stabilitas atmosfer itu digunakan timur laut dan juga barat daya dengan stabilitas atmosfernya A. Oke, next. Nah, ini terdapat contoh perhitungan yang diambil pada arah timur. Selanjutnya untuk arah selatan, bisa dilihat untuk jarak dispersi detailnya pada X kurang dari 4000 meter, yaitu X 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan delta Y yang dihasilkan yaitu 107,3, 209,7, 307,7, 401,6, 491,9, 578,8, 662,7, 743,7. Selanjutnya untuk jarak dispersi delta Z pada X kurang dari 4000 meter dengan jarak 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Untuk delta Z yang berdasarkan yaitu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 800. Next. Oke, di sini ada dari arah barat dan ada data dari tabel 3.11 jarak dispersi data Y pada X kurang dari 4000 meter dan juga tabel 3.12 jarak dispersi data Z pada X kurang dari 4000 meter. Pada tabel 3.11 jarak dispersi data Y pada X kurang dari 4000 meter didapatkan data yaitu pada X-nya 0,5 sebesar data Y 107,3, 1, 209,7 dan seterusnya. Lalu pada tabel 3.12 pada jarak dispersi data Z pada X kurang dari 4000 meter, jarak 500 didapatkan data Z sebesar 100, lalu pada jarak 1000 didapatkan data Z sebesar 200 dan seterusnya. Next. Baik, selanjutnya ini untuk perhitungan di utara dengan pada tabel 3 itu dapat dilihat jarak dispersi dari delta Y pada X kurang dari 400 meter dan di tabel 4 itu merupakan jarak jarak dan juga sigma Y pada tabel 3 yang mana di sini untuk jaraknya ada dari 0,5 meter sampai dengan Selanjutnya merupakan perhitungan dari nilai C diambil pada contoh arah timur. Terlihat di sini ada rumus perhitungan di mana C sama dengan beban emisi per 2 kali 3,14 dikali delta Y dan delta Z dikali dengan kecepatan angin. Habis itu dikalikan dengan XP dalam kurung K kali pelan pangkat 2 per 2 dikali delta Y kuadrat ditambah dengan
EXP dari dalam kurung K dikali plam dikurang K dikali efektif pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali delta Z kuadrat. Dan di sini dari timur akan mendapatkan nilai C sebesar 1,11 kali 10 pangkat minus 5 mu G per meter kubik. Diubah ke nilai C ini ke satuan mg per meter di pangkat 3 berhasil dapatkan hasil 11,6 mg per meter kubik. Jadi nilai total dari konsentrasinya itu konsentrasi nilai C ditambah dengan konsentrasi Bg atau background yaitu sebesar 46,06. Next. Baik, berikut untuk di perhitungan konsentrasi C untuk di arah selatan dan barat. Untuk di selatan sendiri itu untuk total konsentrasinya sebesar 57,08 dan seterusnya dengan total keseluruhannya 314,26. Kemudian untuk yang di barat itu total konsentrasinya ada di angka 5,71 dengan total keseluruhannya itu di 3,14. Untuk nilai C bagian utara total konsentrasinya itu 5,71 dan untuk total konsentrasinya itu 3,14. Selanjutnya untuk kesimpulan, yaitu berdasarkan data emisi yang didapatkan bahwa data emisi sumber A berasal dari sebuah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, sedangkan sumber B dan C dari Cerobong Industri Semen dan heat turbine dari industri pupuk Korea. Data-data yang didapatkan bersumber dari data-data angin tahun 2020 yang diketahui kecepatan rata-rata dari tiap angin berdasarkan data provinsi kecepatan angin dengan menggunakan aplikasi Winrose. Hasil tersebut kemudian dapat diketahui nilai konsentrasi NO2 pencemar untuk masing-masing kelas stabilitas A. Perbedaan persebaran data konsentrasi NO2 pada kelas A dipengaruhi oleh besar kecepatan dan frekuensi angin serta parameter dispersi, sehingga perlu dilakukan adanya perhitungan berdasarkan rentang kecepatan angin yang telah didapatkan. Metode yang sering digunakan untuk penentuan kelas stabilitas udara adalah dengan menggunakan kelas stabilitas udara Pascal. Sekian presentasi hasil tugas besar dispersi pencemaran udara dari kelompok 3B. Apabila terdapat kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya selaku moderator, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.